Selamat tahun baru, minggu pertama di tahun 2024. Saya harap kita menikmati liburan kemarin walaupun sebentar gitu ya. Menikmati waktu bersama sama keluarga dan kita sudah masuk di hari ke-7 di tahun 2024. Nah, saya akan mulai dengan satu quote. Kita membuat banyak pilihan dalam kehidupan kita, tapi pada akhirnya pilihan kitalah yang akan membentuk kita. Oke? Ya. Kita bikin banyak pilihan. Hari ini saudara memilih datang di ibadah yang ketiga. Dan hari ini saudara memilih memakai baju yang saudara pilih. Tapi sadar enggak bahwa nanti pilihan-pilihan itu yang akan membentuk kita ke depan. Saya sebagaimana saya ada hari ini sedikit banyak ditentukan sama pilihan-pilihan yang saya buat di tahun lalu, di tahun 2023. Kondisi keuangan saya hari ini adalah hasil dari pilihan-pilihan keuangan yang saya buat di tahun lalu. Gitu ya, kalau tahun lalu saya banyak nabung, kemungkinan besar keuangan saya hari ini mungkin lebih sehat. Kalau saya banyak habisin uang, ya berarti keuangan saya hari ini habis. Jadi kita bikin banyak pilihan, tapi pada akhirnya pilihan kita yang akan membentuk kita nanti jadi seperti apa. Pilihan kita itu adalah sesuatu yang penting. Makanya kalau hari ini kita di mana-mana orang dengerin podcastnya si A, dengerin podcastnya si B. Kenapa? Karena isinya daging semua. Gitu ya. Daging semua tuh bukan berarti isi podcastnya tenderloin gitu ya. Sirloin, bukan. Tapi isi podcastnya berkualitas. Supaya apa? Supaya kamu bikin keputusan yang tepat. Di kerjaan kamu bisa memutuskan yang tepat. Di keluarga kamu bisa memutuskan yang tepat. Dengerin deh si ini ngomong. Atau kita cari coach, cari mentor. Kita cari orang yang lebih expert. Untuk apa? Belajar supaya keputusannya nggak salah. Tadi kalau saudara datang lebih awal kita tahu akan ada true parenting di bulan ini. Nah itu apa? Kita belajar dari orang yang lebih expert gimana cara ngurus anak. Supaya apa? Supaya waktu kita ngurus anak, kita mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik, yang tepat. Kenapa? Karena bagaimana kita membesarkan anak kita, maka dia akan jadi seperti itu. Ada efeknya keputusan yang kita buat waktu kita membesarkan anak dengan karakter anak yang nanti dia dewasa. Saudara, setiap keputusan kita punya konsekuensi. Bahkan kalau saudara senang nge-gym, di gym biasanya kita pakai PT. Kenapa? Supaya olahraganya benar. Kenapa? Salah-salah bukannya jadi otot malah jadi keseleo. Betul? Alat itu ada tata cara penggunaannya. Diet itu ada caranya. Supaya apa? Efektif dan efisien. Nah kita banyak cari informasi, cari coach, cari orang yang pengalaman buat ngisi kita supaya kita punya keputusan yang tepat. Tapi kita suka lupa, kita lupa nanya sama penasehat ajaib yang kita punya. Saudara, kita berapa sering kita nanya sana sini, kita lupa berdoa waktu kita memutuskan. Kita lupa kalau menurut Tuhan keputusannya gimana. Makanya bulan ini kita awal tahun ini dengan 1 bulan bicara apa? Discovering God's will. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dia tahu yang terbaik. Dia tahu yang lebih jauh, lebih banyak dibanding yang kita tahu. Dia sempurna, bahkan dibilang dialah sang hikmat itu. Ya, cuman biasanya kita lupa. Gitu, makanya kita ingetin lagi di bulan ini. Nah, hari ini kita akan bicara soal pondasi dasar waktu kita mau ambil keputusan. Solid foundation for decision making. Nah, saya akan mulai dari Ulangan. Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Ulangan 31 itu bagian terakhir dari kitab Ulangan. Jadi ini akhir dari masa tugasnya Musa. Gitu ya. Di beberapa pasal setelahnya akan dibilang Musa itu meninggal dunia. Ayat 7 dibilang apa? Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di seluruh orang Israel. Di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.
Jadi Musa panggil Yosua dan bilang gini, kamu yang akan nerusin tugas ini ya. Kamu akan jadi pemimpin bangsa Israel masuk dan tinggal di tanah perjanjian. Hari ini kita sudah masuk baru minggu pertama. Nah saya pengen prinsip yang sama kita pegang ke depannya. Apa prinsipnya? Apa yang Musa bisikin sama Yosua? Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Saudara, lucu juga ya. Waktu Musa mau kasih tongkatnya sama Yosua, kepemimpinan sama Yosua, Musa gak kasih tips and trick loh. Musa gak bilang gini, Yosua nanti kalau kamu jadi pemimpin Israel, kalau ketemu orang kayak Koferi ini ya, triknya gini nih, kasih makan dulu. Ya, baru nanti kamu arahin dia mau kemana. Yosua nanti kalau kamu ketemu gunung, begini caranya. Kalau kamu ketemu musuh, gini caranya. Kalau kamu ketemu laut, gini caranya. Supaya kamu bisa membelah laut. Musa gak kasih tips and trick itu loh. Waktu Musa bilang Yosua kamu akan gantiin saya, dia bilang apa? Yang terpenting adalah apa? Sebab Tuhan, dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Saudara, artinya apa? Musa lagi mau bilang, bukan tips and triknya yang penting. Yang penting apa? Tuhan menyertai kamu. Kita gak tahu 2024 jadi apa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di 2025 dan selanjutnya. Tapi saya mau bilang, jangan takut, jangan patah hati. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan saya. Karena Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jangan takut. Menghadapi tahun ini, jangan takut. Kenapa? Tuhan menyertai kita. Dan dari sini kita mengerti bahwa Tuhan kita bukan pribadi yang Chuleos. Saudara tahu Chuleos? Ini bukan bahasa Ibrani. Ini bukan bahasa Yunani. Ini bukan bahasa Spanyol. Ini bahasa Sunda. Chuleos itu apa? Chuleos itu simpan tinggalin. Chuleos itu simpan pergi. Itu namanya Chuleos. Nah saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang culeos. Anak-anak saya di rumah masih saya ajar supaya nggak culeos. Kenapa? Anak-anak di rumah abis makan biasanya, "Pak, abis!" Lari ke kamarnya main lagi. Piringnya ditinggal gitu aja. Nah itu culeos. Tuhan kita bukan Tuhan yang culeos. Tuhan kita Tuhan yang menyertai. Dibilang dia tidak akan meninggalkan. Dia dibilang apa? Dia tidak akan membiarkan kamu sendiri. Tuhan kita Tuhan yang peduli. Kalau dia selamatin kita, dia sayang sama kita, dia akan temenin kita, dia akan kasih kekuatan kita dari sekarang sampai akhir. Amin. Kita lihat beberapa pasal selanjutnya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kalau tadi pesan Musa untuk Yosua. Kalau ini sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Gak cukup itu, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah sudah keperintahkan padamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, mau perjalanan kita berhasil? Mau kehidupan kita beruntung? Kuncinya 2, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Yang selanjutnya apa? Bagian kita renungkan firman Tuhan. Lalu lakukan firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena itu yang Tuhan bilang. Nah, tapi kan Pak, ini kan janji buat Yosua, bukan buat saya. Kata siapa? Kalau kita lihat di perjanjian baru, Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang apa?
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan bukan cuman buat Yosua. Janji penyertaan Tuhan tidak cuman ada di perjanjian lama. Perjanjian baru bilang, ini ayatnya buat kita semua. Hey, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saya, menyertai kita. Kemanapun kita pergi sampai akhir zaman. Nah, saya mau cerita. Saudara, di rumah saya waktu kita bangun, satu ruangan tuh lampunya ada 2. Jadi kanan dan kiri di setiap ruangan. Nah, beberapa minggu yang lalu itu istri saya bilang, Chris, lampu di dapur mati 1. Tolong diganti. Lalu sebagai suami saya akan jawab, oke. Tapi saya pikir dalam kepala saya, toh lampunya ada 2. Betul? Ngapain diganti sekarang? Nanti aja, kan masih bisa lihat, remang-remang dikit gak apa-apa lah. Gitu ya. Lalu karena saya pikir ya masih sibuk lah ya. Hari ganti hari, minggu ganti minggu. Istri saya datang lagi. Chris, lampu di kamar anak-anak mati 1. Tolong diganti. Lalu saya jawab, oke. Lalu saya berpikir lagi. Kan lampunya 2. Toh kalau anak-anak tidur lampu dimatiin. Jadi kayaknya gak ngefek kan lampunya 1 apa 2 yang nyala. Biarin aja. Nanti kalau ada waktunya saya ganti. Terus hari berganti hari, malam berganti malam. Liburan telah tiba, diganti gak? Tentu tidak. Gitu ya, libur Natal tiba gak diganti. Libur tahun baru tiba tetap gak diganti. Sampai beberapa hari kemarin, 2-3 hari yang lalu, saya lagi pengen baca persiapin firman buat hari ini. Lalu saya masuk AC di rumah saya, ruangan yang ada AC-nya di rumah saya cuma 2, kamar tidur. Kamar saya dan kamar anak-anak. Kamar saya dipakai istri saya. Berarti saya mau baca di kamar anak-anak. Saya masuk ke kamar anak-anak, saya nyalain lampu. Kok remang-remang? Betul? Kok gelap? Kok gak enak buat baca? Lalu saya dengan gagah berani saya ke kamar, lalu saya manggil istri saya yang saatnya sudah tiba. Mari kita ganti lampu yang rusak itu. Betul? Saya bilang kamu ambil lampunya, saya ambil tangga. Yang pertama saya ganti tentu lampu dapur gitu ya. Supaya kelihatannya kan heroik. Wah demi kamu masak saya ganti. Lampu dapur lalu lampu kamar. Saudara, menurut saudara sebenarnya harus gak saya ganti lampu itu? Harus. Benar gak kalau saya ganti lampu itu? Benar. Kenapa saya tunda ganti lampunya? Karena ganti lampu gak penting buat saya. Betul? Karena menurut saya itu bukan prioritas saya. Kita memutuskan sesuatu bukan berdasarkan benar salah. Tapi kita biasanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang saya anggap lebih penting. Kenapa kemarin waktu yang tepat untuk ganti lampu? Karena penting buat saya ada di kamar dengan AC dan lampu yang terang. Sebelum itu jadi penting buat saya tidak akan lakukan itu. Betul? Dan saudara tahu berapa lama lampu di dapur saya mati? 6 bulan. Amazing. Emosi ya? Kok yang emosi istrinya kau ini gak bener ya? 6 bulan. Kenapa? Karena selama 6 bulan saya gak ngerasa punya kepentingan untuk ada di dapur dengan lampu yang terang. Kita ngambil keputusan biasanya bukan soal benar salah. Tapi soal apa yang saya anggap penting. Siapa di antara kita di sini, di ruangan ini yang tidak pernah mencontek? Saya gak jadi angkat tangan. Hampir gak ada ya. Saya gak tahu mungkin ada yang malu-malu gitu ya. Hampir gak ada. Pertanyaan berikutnya, siapa yang tidak tahu mencontek itu salah? Siapa yang tidak tahu mencontek itu salah? Semuanya tahu. Semuanya tahu mencontek salah, tapi tetap kita lakuin. Kenapa? Karena kita ngambil keputusan bukan berdasarkan apa yang benar dan yang salah.
Karena kita ngambil keputusan berdasarkan apa yang saya anggap penting. Yang penting gue lulus. Bukan yang penting gue benar. Betul? Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang tidak tahu orang Kristen sudah sewajarnya baca Alkitab? Mulai serius. Siapa yang tidak tahu orang Kristen sewajarnya baca Alkitab? Semua orang juga tahu Pak, kalau orang Kristen bacanya Alkitab. Siapa yang tidak tahu orang Kristen harusnya berdoa? Semua orang juga tahu harusnya kita berdoa. Kenapa kita nggak baca Alkitab dan berdoa? Karena menurut kita mencari kehendak Tuhan tidak penting. Benar apa betul? Kenapa? Kalau itu penting selalu ada waktunya. Kalau buat kita itu bukan prioritas, selalu tidak ada waktunya. Selama saya tidak merasa kesehatan saya penting, gak ada waktu buat olahraga. Pasti tarsok. Saya sampai pernah beli video game yang membantu untuk olahraga di rumah. Tujuannya apa? Oh ini video gamenya sambil sit up, sambil apa gitu ya. Kan ada ya video game konsol yang bisa sambil dibawa-bawa. Dilakuin gak? Tetap enggak. Lu mau beli apa, mau gimana tetap gak dilakuin. Sebelum kamu merasa itu penting. Nah pertanyaannya adalah, oh ini satu sebelum ke pertanyaan. Matius 19 ayat 16-26. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Nantang ya, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Asik banget ya. Semua itu sudah kuturuti, apa yang masih kurang? Kata Yesus, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, selama yang diusik bukan apa yang menurut saya penting, saya bisa lakuin kok. Selama yang diusik bukan yang ini, saya lakuin semua sudah. Tapi begitu Yesus bilang, jual hartamu, ikut aku. Dia bilang apa? Lalu pergilah pemuda itu dengan sedih. Kenapa? Jangan yang ini Tuhan. Ini prioritas hidup saya. Ini yang penting buat saya. Kenapa kita capek baca firman? Karena kita capek ngeles sama Tuhan. Kenapa kita males baca firman? Karena waktu baca, ya ngampunin lagi perintahnya. Tuhan, masa yang gini layak diampuni? Tuhan, ini gue disakitin, kenapa gue harus ngampunin? Tuhan, kenapa gue harus ngasih yang ini? Kenapa kita baca firman males? Karena kita melindungi apa yang penting buat kita. Pertanyaannya, apa yang selama ini jadi prioritas kita ngambil keputusan? Apa yang jadi dasar ngambil keputusan? Apa yang jadi dasar pemuda tadi ambil keputusan? Yang jadi dasarnya menurut saya, asal bukan uang saya. Asal bukan uang saya kasih, saya lakuin. Makanya waktu uangnya yang mau diambil, dia pergi dengan sedih. Pertanyaan saya, apa yang jadi dasar? Apa yang jadi prioritas? Apa yang jadi yang penting waktu kita ngambil keputusan? Tuhan kah? Atau kebutuhan kita? Atau barang tertentu? Atau pengakuan nama baik? Apapun dilakukan buat pengakuan. Atau apapun dilakukan buat apa? Buat saya dapat pacar. Apapun gue lakuin supaya apa? Supaya dia tetap sama saya. Supaya dia tetap sayang sama saya. Saya kasih semuanya. Buat followers? Atau buat apa? Kalau katanya Maslow, psikologi dikit lah ya. Katanya Maslow, kebutuhan manusia itu dibagi jadi 5 tingkatan. Yang pertama kebutuhan fisik, yang kedua rasa aman,
Yang ketiga, rasa dicintai. Yang keempat, rasa berharga. Yang terakhir, aktualisasi diri. Saudara, selama ini apakah ini yang mendrive kita ngambil keputusan? Yang penting saya dicintai. Yang penting saya dapat rasa aman. Yang penting gak apa-apa saya sama dia. Yang penting apa? Dia bisa jamin masa depan saya. Yang penting saya cari passion saya. Karena hanya dalam passion saya merasa hidup. Apa itu yang kita cari selama ini? Apa ini yang kita jadiin dasar? Saya senang main Lego. Tapi ini bukan Tuhan Yesus yang main Lego. Waktu saya kasih gambar ini ke istri saya, sejak kapan Tuhan Yesus main Lego? Ini bukan Tuhan Yesus. Saya senang main Lego, kenapa? Karena the difference between men and boys is just the price of their toys. Men always be boys, oke? Laki-laki selalu akan senang sama mainan. Cuman kalau dulu mau beli yang mahal gak punya uangnya, karena uang jajannya terbatas. Hari ini udah kerja, kita bisa beli yang lebih mahal gitu ya. Jadi mainannya tetap sama, cuman beda di harga doang. Saya senang suatu kali saya masuk ke toko Lego, lalu saya lihat displaynya. Oh, ada mobil bagus banget, warna merah gitu ya. Terus kalau saya lihat displaynya, kalau saudara setirnya saudara belokin, rodanya ikut belok gitu ya. Kalau saudara jalanin mobilnya, saudara dorong mobilnya, ada pistonnya naik turun gitu ya. Nah, itu keren banget, pintunya bisa dibuka, ada mesin-mesinnya, pokoknya keren banget. Lalu mulai, kayaknya kalau saya punya ini happy ya. Kalau saya punya ini, asik banget. Lalu setelah nego sama istri, saya beli satu. Saya beli yang ini. Lalu untuk bangun satu mobil ini kalau gak salah kurang lebih ada 400 step. Nah, karena jangan dihabisin langsung, saya bagi jadi 2 bulan. Setiap pertemuan, berarti sekitar berapa? 50 step. Gitu ya. 50 step supaya apa? Kepuasannya tuh sedikit-sedikit, dinikmati sedikit-sedikit gitu ya. Setelah jadi saya simpan di meja kerja saya. Buka pintu kanan, besok puter, buka pintu kiri. Besok puter, rodanya ke kanan. Besoknya rodanya ke kiri. Wah, terus diputer. Setelah seminggu apa? Kayaknya ngehalangin meja. Gimana? Simpan di atas TV. Oke, saya simpan di atas TV, terus saya lihat-lihat. Kayaknya kalau si merah cuman sendiri, kasihan. Benar gak? Tidak baik seorang diri saja kan? Lalu apa yang terjadi? Mulai nego lagi sama istri. Bolehlah ada si hitam di sebelahnya. Lalu mulai lagi ada si hitam dibeli. 2 bulan lagi dikerjain. Mulai diputar-putar lagi seminggu di meja kerja. Setelah minggu ketiga, simpan lagi di sebelah si hitam. Sebelah si merah. Jadi ada sekarang merah, ada hitam. Setelah dilihat-lihat, kayaknya tidak baik kalau mereka cuma berdua. Mulai ada si putih. Yang si putih sedang dikerjakan. Saudara, kenapa kita terus nambah? Karena semua hal yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan kita, sifatnya cuma sementara. Kita punya tas baru, senangnya berapa lama sih? Seminggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun? Belum setahun biasanya udah gini, yang sudah saatnya saya beli tas baru lagi. Betul? Kenapa? Karena semua yang kita anggap ngasih rasa bahagia, sifatnya cuma sementara. Saya senang dipuji orang. Ko Ferry datang sama saya, lalu bilang, Chris thank you khotbahnya luar biasa. Wah senang itu, jalan aja udah kayak napak, nggak napak saudara, jalan di atas angin. Terus saya nengok lagi, Ko Ferry lagi bilang sama yang lain. Kamu juga khotbahnya luar biasa kemarin di home, napak lagi ke tanah. Kok yang dipuji banyak, nggak cuma saya. Dapat pujian enak nggak? Enak. Tapi nggak bisa selamanya. Kebahagiaan kita nggak bisa selamanya digantungin sama yang begitu. Rasa aman kita nggak bisa selamanya digantungin sama uang. Hari ini saham di Sian, besok sahamnya turun, habis. Hari ini proyek berjalan baik, besok tiba-tiba macet, bisa. Kebahagiaan kita tidak bisa digantungkan sama yang kita pikir bisa membahagiakan. Akhirnya apa? Kita seperti lari di lingkarannya marmut. Saudara tahu buat ngejimnya marmut, semakin dia lari, semakin jauh nggak? Enggak. Lari gimana pun dia ada di situ. Itulah kita sekarang.
Kita cari uang lebih banyak. Kita cari jabatan lebih tinggi. Supaya apa? Supaya bikin happy kan. Padahal 6 bulan lagi happiness-nya udah kosong lagi. Cari lagi yang lebih banyak. 6 bulan kemudian kosong lagi. Terus di lingkaran marmut. Dunia gak bisa kasih solusinya. Apa solusinya? 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, saya cuma mau ngasih tahu solusinya ada di kasih Tuhan. Kenapa? Selama kita nggak mengerti esensi ini, kita akan terus dikejar-kejar. Keputusan kita apa? Keputusan kita hanya supaya saya dapat Lego yang baru. Keputusan kita supaya saya dapat jabatan yang baru. Tapi hari ini saya akan kasih lihat. Kasih Allah bahwa Tuhan datang ke dunia. Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit bukan cuma mindahin kita dari dari neraka ke surga. Kok bolak-balik di situ Pak, kalau khotbah kok itu lagi. Iya, karena kita gak ngerti-ngerti, termasuk saya susah ngerti, makanya harus diulang-ulang. Yesus mati tidak cuma mindahin kita dari surga, dari neraka ke surga. Tapi dia mau mengkonekkan kembali kita sama Bapa. Waktu kita connect lagi sama Bapa, maka berkat itu turun sama kita. Maka waktu kita connect sama Bapa, maka apa yang dibilang? Matius 6, sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu kamu perlu. Bapak tahu kita perlu makan? Bapak tahu kita perlu minum? Bapak tahu kita perlu pakaian? Iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Waktu kita connect lagi sama Bapa, maka berkat itu juga akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya apa? Cari kerajaan Allah. Tanpa kita connect sama Bapa, tanpa Yesus, maka ini gak akan bisa kejadian. Kenapa? Karena kita terpisah dari Tuhan. Rasa aman. Buat yang cari rasa aman dibilang apa? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aman gak saudara? Aman gak saudara dalam Tuhan? Gak ada yang bisa misahin. Tapi Pak, saya tadi pagi gak saat teduh. Dibilang gini, kalaupun kamu gak saat teduh, kamu tetap disertai sama Bapa. Kasihnya tetap utuh buat kamu. Cuman kamu kehilangan penasehat ajaib tadi. Kamu gak dapet directionnya. Tapi kasihnya utuh gak? Utuh. Tapi saya waktu pelayanan tadi kesiangan Pak. Oh kamu tetap anak yang disayang sama Tuhan. Aman gak? Aman. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Buat kita yang mencari rasa dicintai dibilang apa? Yesus datang itu bukti cintanya sama kita. Bukti cintanya bukan bakat yang lebih banyak. Bukti cintanya bukan sekedar harta yang lebih banyak. Bukti cintanya Yesus datang, dia mati di salib buat kita. Hei, kamu dicintain sama Tuhan. Rasa berharga. 1 Petrus 1 bilang apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan juga dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Saya mahal bukan karena apa yang saya pakai. Saya mahal bukan karena arloji yang saya pakai. Saya berharga bukan karena mobil yang saya pakai. Saya mahal karena Yesus yang tebus saya dengan harga yang mahal. Mobil yang mahal tetap akan mahal walaupun saudara bungkus dengan kresek. Mobil yang mahal tetap akan bernilai walaupun saudara tumpuk dengan kertas koran. Karena nilainya bukan dari apa yang dia pakai. Nilainya ada di dalam. Kalau kita sadar saya berharga,
saya nggak akan hidup sembarangan. Kalau saya beli mobil, harganya miliaran rupiah. Wah, ini mobil kesukaan. Apakah saya akan tempatkan dia sembarangan? Enggak. Kenapa? Karena dia berharga buat saya. Waktu saya tahu saya berharga buat Tuhan, apakah saya akan hidup sembarangan? Waktu saya hidup sembarangan, harus dibalik. Kenapa ya saya bisa hidup sembarangan? Kenapa ya saya lupa kalau harga saya itu mahal sekali? Saudara, apa yang ada di pikiran kita itu akan jadi pondasi kita untuk memutuskan langkah-langkah kita ke depan. Pertanyaannya, sadar gak saudara berharga? Sadar gak saudara dicintai Tuhan? Sadar gak semua kebutuhan kita akan dipenuhi sama Tuhan? Terakhir, aktualisasi diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Tuhan gak cuma ciptain Kristian lalu gini, ya udah gimana lu aja hidupnya. Enggak. Dia anggap Kristian berguna, maka dia titipin pekerjaan baik yang dia siapin berikutnya. Dan itu semua bukan cuma buat seorang Kristian, buat kita semua anak Tuhan, ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan titipkan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita punya rasa berguna yang sehat. Karena Tuhan mau kita punya eksistensi diri. Kita eksis bukan karena banyak followers. Kita eksis bukan karena kita sukses dapat penghargaan. Kita eksis karena Tuhan punya rencana yang Tuhan titipin buat saudara dan saya. Jadi solusinya apa? Jadikan Tuhan jadi sumber kehidupan kita. Maka kita punya pondasi yang sehat untuk ngambil keputusan. Selama Tuhan bukan pondasi, bukan sumber kehidupan kita, maka keputusan kita akan didasari sama sesuatu yang gampang hancur. Jadikan Tuhan jadi sumber kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau Tuhan bukan sumber kehidupan kita, maka kita hanya akan memandang Dia sebagai alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kalau bukan Tuhan sumbernya, maka kita apa? Kita berdoa, Tuhan berkati aku. Supaya apa? Aku bisa beli rumah sebelah. Tuhan berkati aku supaya apa? Lego saya bertambah lagi. Tuhan berkati aku supaya apa? Saya punya jabatan yang baru. Supaya apa? Supaya saya dipuji lebih banyak orang. Supaya follower saya lebih banyak. Siapa Tuhan dalam kita? Selama Tuhan bukan sumbernya, maka Dia cuma alat buat kita. Terus gimana? Renungin firman. Di firman kita akan disingkapkan betapa panjang, lebar, luas lah kasih Tuhan buat kita. Dan kita akan ngerti Christ is enough. Baru kita akan bisa bilang, yes, in my life Christ is enough. Waktu kita menyadari ini semua, baru kita melangkah. Ya, kita melangkah jadi ciptaan baru yang melakukan pekerjaan baik yang Tuhan titipkan buat kita. Tanpa itu kita akan bilang firman Tuhan gak penting. Tanpa itu kita akan bilang firman Tuhan gak realistis. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan cari kebutuhan kita dulu yang lain. Gimana cara melakukan pekerjaan baik? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Gimana cara kita hidup yang baru? Cek firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan mengajarkan kita, menegur kita. Kenapa kita malas baca firman Tuhan? Karena gak mau ditegur. Karena kita gak mau diperbaiki. Yuk, lihat firman Tuhan sebagai alat Tuhan negur kita. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara, percaya pada Tuhan dikontras sama apa? Jangan bersandar. Kalau kita lihat gambarnya, itu orang bersandar sama pohon, betul? Kira-kira kalau pohonnya kejeblos ke air, orangnya ikut nyemplung gak? Kenapa?
karena titik beratnya disandarkan di pohon. Dia nggak berdiri dua kaki, di pohon tapi agak gini gitu. Enggak, orang yang bersandar itu titik beratnya ada di sandarannya. Kalau ini digeser saya jatuh. Jangan sandarkan pada kemampuan kita, pada hikmat kita. Tapi apa dibilang? Percaya pada Tuhan. Waktu kita lihat dapat peluang bisnis, wah ini cuannya luar biasa. Ini proyek yang 100 tahun sekali datangnya. Gak tahu tahunnya dari mana 100 tahunnya, kan kita gak hidup 100 tahun. Tapi ini gak mungkin datang lagi. Ambil apa enggak? Berdoa dulu apa enggak? Berdoa dulu baru tanda tangan, apa tanda tangan dulu baru berdoa? Tanda tangan dulu terus kita berdoa, Tuhan lancarkan proyek ini. Hei, jangan sandarkan pada pengertianmu, tapi bersandarlah pada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dalam bahasa Inggris dia apa? He shall direct. Dia akan mengarahkan. Gimana mengakui kalau Dia dalam segala laku kita? Akui Dia Tuhan. Akui Dia Tuhannya, saya hambanya. Kita seringnya gimana? Saya mengakui saya Tuhannya, Dia hambaku. Caranya gimana? Ya saya naikkan dulu, terus saya berdoa, Tuhan saya pengen proyek ini, Engkau lancarkan Tuhan. Saya punya satu teman, dia kesaksian, waktu dia mungkin kelas 3, kelas 4 SD. Besoknya mau ujian, yang dia lakukan apa? Main bola, senangnya main bola. Sampai hari ini senang main bola. Kayaknya kalau kakinya gak patah, demam pun dia tetap main bola. Dia main bola waktu mau ujian, lalu pada saat malam apa yang dia lakukan? Bukan belajar, berdoa. Tuhan, besok aku mau ujian Tuhan. Dia berdoa semalam-malaman. Besoknya lulus gak? Enggak. Sikap seperti itu yang kita mengakui bahwa saya tuannya, engkau hambaku. Saya gak mau ikut kamu, kamu ikut saya. Akui Dia Tuhanmu. Tuhan, Yesus Tuhan saya. Artinya Yesus yang tentuin langkah saya. Kalau Yesus bilang berhenti, berhenti gak? Tapi kapan lagi Dia mau sama saya? Kesempatannya pas. Pas Dia mau diajak jalan Tuhan. Baru putus. Kapan lagi kesempatannya? Tanya Tuhan, apa sikat duluan? Akui Dia Tuhannya. Tuhan, Engkau mau aku jalan sama Dia apa enggak? Tuhan, apa prinsip Tuhan untuk cari jodoh? Apa prinsip Tuhan waktu saya bisnis? Saya mau ikut Tuhan. Maka firman Tuhan bilang apa? Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan mengarahkan jalanmu. Yuk, sadari. Begitu panjangnya, lebarnya, dalamnya kasih Tuhan buat kita. Dan kita bukan mau mencari itu, kita sudah dapat itu. Dan hari ini kita mau mengerjakan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Untuk apa? Menyenangkan Dia. Menyenangkan Dia dengan caranya. Saya selesai. Saya mau ajak kita untuk masuk sikap teduh. Tuhan, thank you Tuhan. Buat Engkau yang Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang maha kuasa, maha besar itu Tuhan. Engkau sayang sama kami. Engkau mau sabar sama kami. Engkau mau perhatikan bahkan sampai kebutuhan terkecil kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuh. Dan Engkau akan tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tapi hari ini kami mau bilang, kami mau bersyukur dengan mempersembahkan hidup kami. Kami mau bersyukur dengan mau bilang, ini kami, pakailah kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. I lift my hands, I bring my soul, all of my days
Yes Tuhan. Cuman Engkau Tuhan. Cuman Engkau yang jadi sumber kehidupan kami. Cuman Engkau yang jadi sumber kebahagiaan kami Tuhan. Cuman Engkau yang sumber rasa syukur kami Tuhan. Dan itu gak bisa diambil sama apapun. Itu gak bisa diambil sama siapapun Tuhan. Dan itulah harta kami yang paling berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu sempurna. Kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang tanpa batas buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus selalu bimbing kami Tuhan, bicara sama kami Tuhan. Supaya setiap keputusan kami boleh jadi persembahan yang hidup buat Engkau. Supaya setiap langkah kami boleh jadi langkah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kalau kami punya berhala-berhala, kalau kami punya prioritas yang lebih penting dari Tuhan, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa semua sumber itu adalah Engkau Tuhan. Bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih punya kesempatan buat hidup. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Keputusan kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa depan kami. Kami serahkan setiap langkah kami. Kami mau bersandar pada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.